banyak sekali sentimen nih Syafinas, terutama sebenarnya fokus market hari ini adalah di Bank Indonesia yang mengumumkan hasil keputusan suku bunganya pada hari ini. Dan berdasarkan kalau kita lihat polling yang dihimpun oleh CNBC Indonesia, di perdagangan pasar ini menilai sebenarnya BI akan kembali memangkas suku bunga acuannya di periode Oktober ini. Dan berdasarkan dari hasil konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia, ada 13 lembaga institusi pasar yang ekspektasinya besar sekali untuk BI ini kembali diturunkan ke level 4,5% dan sebanyak 9 lembaga lainnya memperkirakan bahwa BI ini akan menurunkan suku bunga, sementara 4 lainnya ini akan memproyeksikan akan tetap menahan suku bunga. Dan ternyata hasilnya hari ini sudah kita ketahui bersama ya, sudah kita mention juga bahwa Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan di 4,75% dan level penurunannya pun juga secara year to date dari tahun ke tahun Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025 Bank Indonesia ini sudah menurunkan suku bunga dari 6% ke 4,75%. Tampaknya ini tidak akan terjadi di bulan Oktober ya, penurunan lebih lanjut. Apakah akan terjadi di bulan-bulan selanjutnya? Tampaknya memang membutuhkan stimulus lanjutan nih Syafinas ya, supaya Bank Indonesia ada lagi power untuk menurunkan suku bunga, walaupun para analis sebenarnya mengatakan ruang dari penurunan suku bunga memang masih terbuka lebar, bahkan bisa sampai ke level 4% katanya. Jadi masih 75 bips lagi dari level sekarang. Tapi kan kalau kita lihat secara histori nggak pernah turun lebih dari 25 poin ya, setiap bulannya. Jadi kalau misalkan sekarang 2025 hanya tinggal tersisa 2 bulan lagi gitu. Kalaupun 25 ya masih 4,25. Jadi memang poin untuk bisa sampai ke 4% tuh belum tentu bisa dilakukan pada tahun ini. Tapi anything could happen ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Dan sekarang sementara kalau kita lihat dari rupiah, nilai tukar rupiah sendiri di pasar spot memang terus melemah pada perdagangan tengah hari ini. Meskipun kemudian berhasil berbalik keadaan dengan penguatan nilai tukar. Mengikuti penguatan dari beberapa mata uang Asia seperti Baht Thailand yang juga menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melonjak 0,18%. Lalu juga ada mata uang dari won Korea Selatan yang terkerek 0,16%. Ada juga yen Jepang dan dolar Singapura yang sama-sama naik 0,08%. Dan apakah kenaikan ini akan sejalan dengan rupiah? Tampaknya ya untuk perdagangan hari ini ataupun nilai rupiah hari ini memang tidak sejalan sih. Walaupun apresiasinya terjadi tipis saja di 0,09%, tapi memang level kita masih berada di level 16.500-an sampai 16.600-an ya. Jadi memang masih belum kemana-mana sebenarnya pergerakan. Betul, walaupun sebenarnya penguatannya cukup lumayan ya Syafia, walaupun tidak terlalu signifikan begitu ya penguatannya, tapi artinya ada pergerakan secara teknikalnya yang menunjukkan bahwa rupiahnya menguat cukup dalam begitu ya, karena dari level 1667 ke 1657 tuh kayak 10 poin gitu ya penguatannya ya, 100 poin bahkan ya, 100 poin dalam intraday perdagangan ya. Wah, kita akan lihat dan saksikan bersama nanti efek dari ditahannya suku bunga biasanya akan cukup berdampak juga terhadap rupiah. Kalau diturunin biasanya rupiahnya akan kembali melemah begitu ya, karena posisinya dipertahankan, mungkin nanti ada penguatan rupiah secara perlahan. Nah, di tengah kondisi investor domestik yang fokus dengan BI rate, kita bisa lihat nih ternyata ada harga emas dunia yang beberapa hari belakangan ini justru malah terkoreksi, dan ini berbuntut pada harga emas batangan logam mulia produksi PT Aneka Tambang Persero Tbk, di mana ini turun pada perdagangan hari ini juga selaras dengan harga emas dunia yang anjloknya bahkan sampai 6% ya. Koreksi harga emas antam juga tidak lepas dari dinamika harga emas dunia. Kalau kita lihat dari kemarin, harga emas dunia di pasar spot ini ditutup di 4.119 US dollar per troy ounce, ambrolnya 5,5% dibandingkan hari sebelumnya, dan ini merupakan koreksi harian terdalam sejak April 2013 atau lebih dari 12 tahun terakhir. Syafiq. Iya, makanya seperti yang tadi Maria bilang gitu kan, bahkan perdagangan intraday ini koreksinya sampai 6% gitu. Makanya gak heran kalau para investor-investor saham yang memang saham-saham ini bergerak di emas lagi pada taking profit, lagi disuruh nih ayo taking profit nih karena lagi mau longsor gitu kan. Tapi apakah masih bisa naik lagi? Ya masih besar potensinya. Mungkin memang koreksi wajar atau seperti apa itu masih didalami, tapi memang sudah terjadi koreksi cukup dalam sampai dengan 6%. Dan kita kini sudah detik-detik terakhir menuju penutupan perdagangan hari ini. Apakah IHSG berada di zona pelemahan atau penguatan? Kita akan lihat. Kering-kering.
Ada siapa di sana? Oh, ada IHSG yang ternyata masih terkoreksi Maria di tutup perdagangan hari ini. Iya, di posisi terakhir ya, kita lihat final level. Iya, oke ini sudah final. Tadi belum final, ini sudah final. Level perdagangannya kan kita sudah mention ya di 8.143 ini lowest-nya. Highest-nya di 8.259.34. Hari ini IHSG sayang sekali ini harus ditutup dengan koreksi cukup tinggi 1,04% di 8.152,55 pada perdagangan hari ini, atau koreksinya mencapai 85 poin dari level pembukaan pagi tadi gitu ya. Kita lihat bahwa koreksi IHSG cukup dalam ditutup hari ini ya, karena sentimen dari Bank Indonesia tadi ya, BI Rate tadi ya. Tapi biasanya kalau habis BI Rate ini akan ada apresiasi lagi nggak sih di besoknya ya? Besoknya seharusnya. Jadi kita lihat besok ya, mudah-mudahan ini koreksi yang sehat. Harusnya koreksi sehat. Koreksi wajar. Koreksi wajar ya, walaupun 1% sih ya, lumayan juga ya. Wajarnya 1%. Lumayan besar ya. Kita lihat dari sektoral nih, Syaf nih. Kalau tadi di pukul 15 lewat, sektor finansial salah satu sektor yang terkoreksinya cukup dalam dan ternyata sampai dengan penutupan perdagangan koreksinya juga masih cukup tinggi, bahkan hampir menyentuh 1%. Namun untuk konsumer primer dan perindustrian masih terus melaju kencang di atas 1,5%, tepatnya di 1,53 dan 1,76%. Konsumer non primer juga apresiasinya di 0,39%. Kita bergeser ke 4 sektor lain. Sampai dengan penutupan ternyata properti dan real estate masih jaya, masih hijau dengan apresiasi tepat 3%. Sementara untuk energi, bahan baku, infrastruktur semuanya terkoreksi 0,15, 2,72 dan 0,88%. Kita lihat 3 sektor terakhir, kalau tadi di jam 15 semuanya terkoreksi, apakah di penutupan ada yang naik? Oh ternyata tidak. Teknologi tetap turun 2,66%, bahkan makin dalam. Kesehatan juga terkoreksinya lebih dari 1,5%, transportasi dan logistik koreksinya nyaris 1%. Koreksinya di sektor-sektor yang memang cukup rawan terhadap pelemahan suku bunga ya, atau iya. penurunan suku bunga, seperti ada teknologi, ada finansial ya. Kita lihat langsung untuk rupiah ya. Tadi kita sudah mention juga, kita sudah bahas nih ya rupiah kenapanya. Walaupun tadi juga sempat di intraday perdagangan sempat berada di teritori pelemahan, tapi ada pembalikan arah dan saat ini rupiah juga menguat terhadap dolar Amerika Serikat 0,09%, nilai tukar 16.570 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kita lihat rupiah for stock dan mata uang utama lainnya. Kita lihat posisi rupiah saat ini. Ya, untuk rupiah terhadap mata uang asing lainnya terpantau memang masih bervariasi. Terhadap yen Jepang mengalami pelemahan 0,09%, namun terhadap Singapura dolar dan euro justru terjadi pergerakan yang naik dengan apresiasi 0,05 dan 0,10%. Setelah tadi kita lihat dari komoditas emas yang memang harga emas dunia lagi anjlok sehingga harga emas realnya gitu ya khususnya di Antam juga terkoreksi, kita ke komoditas minyak nih Syaf, di mana harga minyak dunia juga melanjutkan penguatan pada perdagangan Rabu pagi tadi di waktu Asia di tengah meningkatnya kekhawatiran gangguan pasokan global dan optimisme terhadap membaiknya hubungan dagang antara Amerika Serikat dan juga China, Syafina. Iya, dan memang kenaikan ini terjadi juga setelah 2 hari berturut-turut Brent menembus level kisaran 61 per barel, 61 USD tepatnya per barel. Ini menandai fase pemulihan dari posisi terendah 5 bulan yang tercapai di awal pekan lalu. Kini investor menilai bahwa sentimen pasar yang sebelumnya bearish mulai teredam oleh resiko baru di sisi pasokan. Dan menurut laporan dari Reuters juga bahwa kekhawatiran pasar ini meningkat karena setelah adanya ketegangan geopolitik baru terkait sanksi terhadap Rusia dan juga potensi gangguan ekspor dari Venezuela dan juga Timur Tengah. Selain itu penundaan pertemuan nih antara Presiden Donald Trump ya dan Presiden Rusia Vladimir Putin nih batal katanya. Ini juga akhirnya menambah ketidakpastian suplai energi global. Bayangin dari sisi permintaan, sentimen positif ini datang sebenarnya dari rencana pembicaraan dagang Amerika Serikat China yang akan digelar di pekan ini di Malaysia ya, di mana Presiden Trump ini dikabarkan optimistis bahwa kesepakatan baru dengan Presiden Xi Jinping ini bisa tercapai dalam waktu dekat, terutama terkait tarif impor dan juga akses pasar. Iya, tapi sebenarnya selain karena faktor geopolitik, harga minyak ini juga didorong oleh rencana Departemen Energi Amerika Serikat untuk membeli sekitar 1 juta barel minyak mentah dalam rangka mengisi kembali cadangan strategis nasional atau Strategic Petroleum Reserve atau SPR. Dan langkah ini juga memang dipandang sebagai sinyal yang positif bagi permintaan jangka pendek di pasar minyak. Dan laporan American Petroleum Institute atau API turut mendukung tren kenaikan harga, menunjukkan penurunan stok minyak mentah, bensin dan juga distilat Amerika Serikat pada pekan lalu. Dan kondisi ini memberikan sinyal bahwa pemerintah energi di Amerika Serikat mulai stabil menjelang akhir tahun.
Baik, karena kalau udah berkaitan sama minyak tuh berkaitan dengan deal global ya, karena semuanya ditentukan oleh produksi minyaknya, kemudian ditentukan siapa yang mau belinya, harganya, permainan di pasar global Ada tuh perang atau tidak, ya iya kan? betul, ini sangat berpengaruh sekali terhadap harga minyak. Kembali lagi itulah market fokus kita hari ini, disclaimer on ya, tidak ada tendensi untuk mengajak atau membeli saham tertentu atau menggiring opini, jadi kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham ataupun juga keputusan-keputusan dalam portofolio Anda.